Pak Regan, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Medi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Aku juga baik sih. Oh iya, aku tanya nih. Gimana nih kegiatan selama new normal ini? Bapak dulu gimana? Kegiatan yang saya lakukan selama new normal ini adalah kira-kira baca-baca referensi, buku-buku ke kampus, jalan-jalan. Kebetulan kan harus mencari banyak referensi. Saya juga sebetulnya mahasiswa juga seperti teman-teman. Mahasiswa mana nih Pak? Kalau teman-teman menempuh jenjang S1, kalau saya S3 perbedaannya gitu. Gitu. Apalagi Pak selain itu? Selain itu ya menghibur diri aja. Oh, supaya menghibur stres. diri. Oh. Karena kan kalau nyusun disertasi itu kan biasanya membuat orang jadi stres. Oh gitu. Gitu. Jadi orang-orang stres itu karena disertasi gitu Pak? Enggak juga sih. Oh, enggak Cuma juga. Kebanyakan teman-teman saya, kakak-angkatan saya itu sebelum melalui sidang, masuk ke sidang tertutup itu biasanya pada kebanyakan masuk ke rumah sakit gitu. Karena stres itu ya Pak? Iya. Kalau Medi sendiri, selain rebahan Medi? Tahu aja kamu ke rumah. Tahu. Kalau Medi sendiri sih kegiatan di new normal ini sebetulnya nggak terlalu variatif juga tuh, kayak Peregan kan sibuk banget tuh walaupun new normal kan. Kalau Medi sih ya olahraga sedikit-sedikit, terus jalanin online shop juga kayak Siva, terus udah mulai mencari referensi juga tuh sama. Tapi Medi mah mencari referensinya untuk mempersiapkan ristek nanti sebentar lagi gitu sih. Oh gitu. Untuk itu kan tadi nyinggung masalah ristek nih. Kebetulan Bapak kan selaku ketua gitu ya Pak ya? Kebetulan Iya kebetulan ya. Selaku ketua dosen nih, ketua ristek dari dosen. Gimana sih Pak perbedaan ristek tahun ini sama ristek tahun-tahun sebelumnya? Karena kan pasti ada perbedaan ya nggak sih? Karena keadaan kita juga lagi kayak gini nih Pak. Pasti ada perbedaan dong. Kayak gimana sih Pak? Oke. Di angkatan 2017 ini sebetulnya ada garapan baru nih untuk ristek. Nah, yang pertama tentang nomenklaturnya. Ini lagi dibahas, lagi dikaji ke semua dosen-dosen di Prodi Administrasi Negara. Semua lagi mengkaji apakah masih tetap namanya ristek atau berubah. Yang pertama itu. Jadi kita flashback dulu. Flashback yang pertama itu awal Januari dosen membuat tim kecil untuk menangani ristek ini. Nah, lalu berangkat ke Februari, tim ristek dosen itu menggarap, mengumpulkan mahasiswa, bikin juga panitia ristek dari mahasiswa. Nah, dari situ, sudah ada pandangan, sudah berbicara, dosen-dosen semuanya ristek akan dilaksanakan di Tasik. Dan ternyata sudah dibahas itu, semua sudah fix. Ternyata terjadilah di sini pandemi COVID-19. Yang tak terduga ya, Pak? Ya, ini ya sampai sekarang. Nah, disitulah harus memutar otak di situ semua dosen. Gimana nih caranya supaya tetap dilaksanakan ristek dari pihak prodi, dikarenakan ristek itu salah satu matkul di semester 7. Nah, di sini saya tahunnya waktu tahun 2019 kita bahas dulu flashback ke 2019. Nah, flashback 2019 itu kemarin ristek diadakan di Tasik. Kebetulan saya jadi salah satu panitianya. Nah, ristek di Tasik. Gimana coba? Di Kuningan, saya lupa. Nah, di Kuningan karena di situ proses ristek ke lapangan dari tahun-tahun sebelumnya itu memang hanya 10 hari kalau ristek di lapangan, karena si mahasiswa itu hanya mencari data di sana, terus bagaimana pekerjaan di sana seperti di SKPD atau di dinas-dinas atau misalkan di kelurahan ada yang kebagiannya atau ada yang di desa kebagiannya, bagaimana cara kerja PNS di sana. Hanya 10 hari mereka sudah beres 10 hari itu langsung mereka menggarap laporannya. Nah, mungkin di sini ada perbedaan dari angkatan 2016 dan 2017. Kalau 2017 di sini saya membuat roadmap itu 2017 itu diadakan risteknya dari bulan Agustus sampai bulan Januari dikarenakan masuk ke semester ganjil.
Nah, di semester ganjil. Jadi prosesnya 6 bulan. Dikarenakan posisi pandemi, nah di sini jadi teman-teman semua di angkatan 2017 itu dibebaskan risteknya nanti. Mau misalkan yang orang Jambi di Jambi silahkan. Di Papua Di Papua silahkan gitu. Nah, tapi di sini ada teknik-teknik dan metode-metode barunya. Nah, saya kasih bocoran dikit. Di sini ada beberapa metode. Yang pertama mungkin nanti akan terkonsepnya studi literatur atau meta-analisis. Tetapi itu akan dibahas sama dosen metodologinya nanti pada saat kuliah umum di awal Agustus. Oh, di awal Agustus gitu. Terus ada lagi nggak Pak mengenai ristek kayak gimana nantinya? Nah, kalau mengenai ristek nanti itu sepertinya sistemnya virtual. Dikarenakan kan kalau kita ke lapangan itu tidak akan mungkin bisa, kecuali mungkin ada daerah-daerah tertentu di bagian Indonesia itu, misalkan kalau misalkan orang Kalimantan. Nah, di situ di Kalimantan tidak terjadi seperti kayak di Bandung seperti ini. Bisa Pak ya? Bisa, silahkan di sana kalau ada yang kenal mah. Kalimantan 10 hari Pak ya? 10 hari. Lumayan Pak. Lumayan. Ongkosnya aja berapa ya? Cuma enaknya pada ristek yang tahun ini itu, jadi apabila mahasiswa belum siap akan melakukan kegiatan ristek di bulan Agustus, bisa di September misalkan. Yang penting pada saat bulan Januari itu mereka sudah semuanya selesai. sidang riset itu, sidang laporan itu. Nah, begitu. Kalau dari mahasiswa nih, Medi juga kan di sini selaku ketua ristek dari mahasiswa nih ya, benar gak sih? Iya. Alhamdulillah dipercaya ya, diamanahi ya, semoga amanah ya Pak ya. Gimana sih, ada tantangan gak sih selama penyusunan mungkin kemarin-kemarin dari prosesnya gimana gitu? Kalau tantangan tersendiri sih buat media khususnya dan teman-teman panitia juga lebih ke arah karena ada perubahan sistem ristek itu sendiri. Tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Regan bahwa awalnya kan kita sebut ristek offline gitu ya, kita langsung ke daerah tertentu, satu angkatan ke sana, tapi karena pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini, jadi kita harus merubah sistemnya gitu. Dan juga tantangan di komunikasi pada saat COVID-19 ini kan kita sulit berkomunikasi langsung kan ya, walaupun masih bisa komunikasi virtual via Zoom atau Google Meet, tapi feel-nya itu kurang gitu. Makanya itu yang pertama tantangannya. Kemudian Medi throwback sedikit ya, flashback boleh. Emang tadi pembentukan panitia mahasiswa itu di Februari akhir kan ya. Nah, pada saat itu memang di Februari akhir itu di Indonesia sendiri kan COVID-19 yang Medi ingat itu baru 2 yang positif, dan juga di media-media sudah Medi baca bahwa COVID-19 ini bakalan menjadi pandemi yang besar gitu. Nah, di sana Medi dan teman-teman agak bingung nih, ini COVID-19 apakah bakal selesai sebelum ristek ataukah bagaimana? Tapi di sini kita Medi dan teman-teman optimis. Makanya kita teruskan aja persiapan nih, mulai dari divisi logistik, konsumsi, Pupdok, acara dan lain sebagainya itu disiapkan. Bahkan teman-teman juga sudah menyiapkan anggarannya, bayang-bayangnya gitu. Nanti pelaksanaannya seperti apa. Bahkan pada saat dipaparkan akan di Tasikmalaya pun, Medi sebagai panitia dan teman-teman nyari nih, ini mana sih orang Tasikmalaya gitu, supaya nanti kan kalau mau penjajakan ya bisa dulu lah kita nginep di sana gitu. Nyimpang gitu ya. Ya nyimpang bisa kan enak. Dan ternyata ada tuh satu-satunya di gitu. anak Tasikmalaya. Tasikmalaya. Nah, aku juga tahu sih, teman-teman aku juga udah banyak nih kan, udah dibagi-bagi kelompok gitu ya, udah kayak kelompoknya tuh udah nyari tempat wisata, udah nyari coffee shop gitu Pak yang deket-deket dinas gitu. Iya, karena udah pemikirannya, wah nanti di sana bakal gini, bakal rame gitu kan, bisa satu rumah bisa bareng-bareng sama teman-temannya gitu. Momen itu kayaknya ya ditunggu-tunggu. Tapi kan sekarang keadaannya kayak gini gitu ya. Terus berbicara soal momen juga tadi emang sih di ristek sebelum-sebelumnya gitu ya. Momen itu kan kebersamaan satu angkatan di satu daerah tertentu dalam jangka waktu tertentu, itu 10 hari kan nggak lama gitu kan. Di daerah orang lain, nginep di rumah orang lain juga.
itu jadi salah satu momen yang memorable gitu istilahnya. Cuman di sini karena Ristek online pun bukan berarti nggak ada momen. Justru di sini Ristek online memiliki momen khasnya tersendiri gitu. Dan juga kita mendapatkan ilmu baru, yaitu tentang metode penelitian yang dilakukan secara online tadi. Iya, yang tadi yang bakal nanti ada kuliah umumnya ya Pak ya, tentang metode penelitian itu yang akan dibahas sama dosen-dosen gitu ya. Iya. Oke, terus kan pasti mahasiswa sekarang tuh banyak yang nanya-nanya nih ya, khususnya angkatan 2017 tuh, ih di mana sih, kapan sih gitu kan? Banyak gak sih respon yang aneh-aneh gitu atau gimana gitu? Kalau respon sendiri dari Medi dulu nih ya. Iya boleh nanti ke Bapak ya. Dari Medi dulu mungkin untuk respon dari 17 sih variatif, sangat variatif ya, mulai dari yang nanya kapan nih Ristek, kapan nih pelaksanaan Ristek gimana sistemnya, itu udah banyak juga sih yang nanya. Terus Medi jawabnya karena mungkin masih persiapan kan, tolong sabar aja gitu ya, tolong sabar aja. Dan juga nanya tentang, ada yang khawatir juga tuh beberapa orang bahwa takutnya kan delay Ristek ini nanti bakal berpengaruh juga pada saat mau pelaksanaan skripsi karena delay waktu Risteknya. Padahal sebetulnya pelaksanaan Ristek ini sesuai dengan kalender akademik Pak ya. Iya. Jadi nggak mengganggu pelaksanaan skripsi, nggak kelulusan gitu. Tapi kalau dari Medi sendiri sih itu menganggapnya hal yang wajar karena mereka pun sebagai angkatan 17 gitu, kita kan panitia juga harus menempatkan posisi sebagai non panitia gitu. Iya, benar Put banget. on their shoes juga gitu, maksudkan di sisi mereka bahwa itu hal yang wajar gitu, untuk explore informasi. Gimana mahasiswa-mahasiswa yang lain ada yang nanya ke Bapak nggak? Ya, masih WA-nya banyak, yang menanyakan tentang Ristek itu bagaimana sih prasyarat untuk lulus Ristek biasanya. Kebanyakan menanyakan itu. Mungkin hanya saya dari pihak dosen hanya menjalankan aturan. Yang pertama mungkin ada 2 mata kuliah yang memang harus betul-betul dua mata kuliah itu si mahasiswa lulus. Yang pertama mata kuliahnya metode penelitian, yang kedua statistik. Nah, lalu jumlah SKS minimal si mahasiswa itu harus 106 SKS minimalnya. Terus ada prasyarat lain, ada lab. Di situ ada lab fakultas dan lab prodi. Nah, di sini di lab fakultas otomatis ada beberapa lab fakultas. Di sini kebetulan angkatan 2017 itu mengambil lab TIK, Teknologi Informasi Komunikasi, lab TOEFL, lab bahasa Inggris itu lab fakultasnya. Nah, ini yang harus ditempuh sama mahasiswa dan ini harus sudah pernah diambil di 3 lab ini. Lalu ada lab prodi. Di sini lab prodi ada lab kebijakan publik dan kearsipan. Otomatis kalau lab prodi itu karena ini keahlian di program studi administrasi publik. Nah, di sini teman-teman memang harus lulus di lab ini. Hanya itu saja prasyaratnya. Nggak berat ya sebenarnya? Nggak berat. Nanya nih ke Siva nih, Boleh. nyinggung respon anak-anak 17 nih, tadi kan dari Medi sendiri udah disampaikan responnya macam-macam gitu ya. Iya. Kalau dari Siva sendiri gimana nih responnya ke Siva sendiri? Kebetulan kan panitia, Siva juga masuk ke dalam panitia. Iya, banyak juga sih yang nanyain. Contohnya? Tiap hari ya kayaknya hampir ditanyain, Syifa ini kayak gimana Ristek jadinya gitu kan. Terus online atau nggak online gitu. Terus pada nanyain juga, kayaknya sih bukan pengen Ristek ya, pengen ke Bandung ya sebenarnya. Udah kangen sama Bandung kayaknya, terutama orang-orang yang di luar Bandung gitu ya. Kayak gitu, jadi kayak kapan nih soalnya mau beli tiket pesawat atau apa gitu, kayak yang sebelum tahu online tuh ya. Mau beli, katanya mau beli tiket, tapi mereka juga mikir kayaknya nggak mungkin juga kalau langsung turun ke lapangan di Bandung gitu kan ya. Terus akhirnya sampai ada pengumuman bahwa online, ya udah, terus udah nanya-nanyain, boleh nentuin dinasnya sekarang nggak katanya gitu. Udah sampai segitunya gitu, saking semangatnya kayaknya ya. Semangat banget, kayak gitu udah nggak sabar kayak gitu sih rata-rata. Berbicara tentang Ristek juga, perbandingan sama yang sebelumnya gitu ya, yang Medi ada sisi lain gitu yang Medi lihat bahwa kita lihat di pelaksanaan Ristek tahun-tahun sebelumnya kan karena ada
kebutuhan transportasi, terus makan, terus di kontrakan atau di rumah juga kan itu cukup menguras biaya kan ya. Tapi alhamdulillahnya gitu karena sistem ristek secara online, jadi mahasiswa-mahasiswa nih gitu bisa lebih menghemat biayanya. Gitu. Iya, Karena benar. kan lumayan juga tuh tahun-tahun kemarin cukup menguras Biaya. biaya. Yang jadi pikiran orang tua juga ya sebenarnya. Sekarang paling buat apa biayanya? Kuota. Kan udah ada subsidi. Oh iya, ada ya? Oh, ada. Nah, sebelum ini nih, ada nggak sih Pak tips buat mahasiswa-mahasiswa khususnya angkatan 2017 untuk menghadapi Ristek tahun 2020 ini? Yang pertama mungkin tipsnya persiapkan laptop, kuota, Iya. cari referensi-referensi, mau itu dari internet atau dari buku, ada mungkin kalau di internet kayak e-book gitu, Iya. atau literatur-literatur yang lainnya. Itu saja sih. Ada pesan-pesan mungkin? Pesan-pesan untuk mahasiswa untuk nanti ada kegiatan Ristek di angkatan 2017 ini, ya pesan-pesannya ya selalu jaga kesehatan saja. Iya, itu yang utama sih ya Pak ya, benar banget. Dari Medi sendiri gimana? Ada pesan-pesan nggak untuk teman-temannya? Kalau dari Medi sendiri sih untuk kesan-pesan angkatan 2017 mungkin dari awal kan sempat ada beberapa perubahan juga. Ya mohon dimaklum lah karena COVID-19 ini kan sebetulnya Tidak bisa terjadi, diprediksi tidak juga bisa ya? diprediksi dan terjadinya bukan ke kita saja tapi global lah gitu. Iya. Maka mohon dimaklumi gitu. Untuk pesan yang lainnya mungkin dipersiapkan aja dari sekarang tuh untuk komunikasi ke dinas-dinas dan juga memperluas relasinya. Jadi supaya nanti pada saat mau ambil data tuh udah punya relasi di dinas lebih mudah gitu. Iya, benar banget. Oke, tadi kan kita udah bahas yang perbedaan dari Ristek tahun sebelumnya sama yang sekarang nih. Nah, untuk pembagian kelompoknya itu sendiri gimana sih? Nah, untuk pembagian kelompok, Medi dan panitia lainnya membuat kesepakatan dulu nih untuk pembagian kelompoknya apakah ditentukan atau dibebaskan. Kita ngasih pilihan ke teman-teman angkatan 2 pilihan itu. Dan pada saat pemilihan itu sistemnya voting. Jadi tiap kelas di voting oleh KM-nya di line voting dan akhirnya keluar bahwa anak-anak milihnya dibebaskan. Gitu. Nah, kan yang kita tahu kalau misalkan dulu nih apa ya, kalau satu kelompok itu kan ditempatkan di satu dinas di kota tertentu atau di kabupaten tertentu. Nah, kalau sekarang gimana Pak? Dengan kondisi yang kan sekarang pasti ada yang di Bandung, ada yang di luar Bandung juga gitu, bahkan ada yang di luar pulau juga gitu Pak. Nah, itu gimana Pak? Nah, ini untuk kelompok, nanti teman-teman semua misalkan nanti sudah diposting, dilihat sama teman-teman pada kuliah umum, oh ternyata misalkan seperti si Pak nih, ada di kelompok dosen si A. Nah, si Pak kebetulan posisinya di Bandung, si Pak satu kelompok dengan Medi. Nah, Medi posisinya di Jakarta misalkan. Nah, tinggal koordinasi saja dengan Dosen pembimbingnya dosen itu. pembimbing masing-masing gitu. Mau di mana penelitiannya tentang apa, koordinasi saja dengan dosen pembimbing masing-masing. Nah, tadi kan sudah dibahas tentang pembagian kelompok nih Pak, sama teknis pelaksanaan penelitian kan di masing-masing daerah tuh. Nah, banyak juga nih teman-teman yang nanya, gimana sih ini untuk perizinan ke dinasnya, apakah kita harus ke Bandung gitu kan, ataukah online atau bagaimana nih Pak? Jadi teknik perizinan nanti panitia dari dosen akan membuatkan kop suratnya. Oh, kop surat. Nah, nanti kop suratnya akan dikirimkan melalui ketua-ketua kelompok masing-masing. Jadi nanti tinggal diisi saja. Misalkan nama Medi, NPM berapa, mau di daerah mana, tinggal diisi, koordinasi dengan pembimbing masing-masing. Oke. Begitu. Teman-teman mahasiswa yang akan mengikuti Ristek pada tahun ini, kalian adalah pelaku sejarah, dikarenakan Ristek pada tahun ini akan berbeda dengan Ristek yang sebelumnya ataupun Ristek yang akan datang. Jadi teman-teman harus selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Mantap.
Nah, bagi teman-teman nih yang ingin info lanjut mengenai Ristek bisa cek di mana, Midi? Informasi update tentang Ristek bisa dicek di Instagram @ristekap_unpas 2020. Ya, dan juga bagi teman-teman yang mau nonton obrolan-obrolan kita pada hari ini bisa dicek di YouTube-nya Visip Unpas dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga Spotify Visip Unpas.